Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mata kuliah psikologi industri kita akan membahas mengenai safety performance, di mana hubungan antara safety performance ini adalah safety competence. Jadi ketika seseorang sudah memiliki kompetensi yang baik, maka kita dapat melakukan penilaian melalui safety performance. Safety performance adalah kinerja dari kegiatan yang dilakukan oleh karyawan untuk menjamin keselamatan kerja dalam suatu perusahaan. Penilaian kinerja digunakan untuk menentukan siapa yang membutuhkan pelatihan dan siapa yang akan dipromosikan, kemudian siapa yang bisa diturunkan pangkatnya, ditahan pangkatnya, atau bahkan dipecat. Pada penilaian kinerja juga dilakukan penilaian efektivitas yang dilakukan oleh karyawan, biasanya dilakukan secara berkala untuk menganalisis pekerjaan maupun kinerja mereka untuk membantu mereka dalam membuat masa depan yang lebih baik. Kemudian apa fungsi dari penilaian kinerja? Penilaian kinerja berfungsi untuk memfasilitasi hubungan dan komunikasi antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya, diperlukan untuk memberikan feedback kepada karyawan sehingga mereka mengerti bagaimana kekuatan dan kelemahan mereka dan dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan mereka di masa depan. Tujuan penilaian kinerja selanjutnya adalah dilakukan selama periode waktu tertentu sehingga tidak akan ada keluhan dari karyawan, tidak ada kecurigaan kenapa yang satu dinaikkan pangkatnya, kenapa yang satu tetap pada pangkatnya, ataupun yang satu di rolling dan diturunkan pangkatnya. Kemudian, penilaian kinerja juga dapat memberikan kejelasan tentang ekspektasi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh karyawan. Tujuan penilaian kinerja selanjutnya adalah dapat mengetahui adanya kesenjangan kinerja aktual dan yang diinginkan oleh karyawan maupun yang diharapkan oleh manajemen. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja, kita harus paham dulu mengenai produktivitas. Produktivitas itu adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan suatu produk atau hasil kerja sesuai dengan mutu yang ditetapkan dalam waktu yang lebih singkat dari seorang tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi produktivitas selain safety competence sudah kita bahas pada materi sebelumnya, silahkan Anda lihat di materi YouTube sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi produktivitas itu ada 6. Yang pertama adalah pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, maka dianggap semakin tinggi tingkat kecerdasannya. Selanjutnya kesehatan. Karyawan yang sehat akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Lingkungan kerja yang baik akan memberikan pengaruh yang besar dalam meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah dari sisi manajerial. Pemimpin yang dapat memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan bawahan juga dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja menjadi meningkat. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah seorang pimpinan yang baik akan membimbing dan melatih karyawannya. Motivasi ini juga berasal dari dalam diri selain yang diberikan oleh seorang pimpinan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas lainnya adalah peralatan. Peralatan yang efektif dan baik serta bagus dalam penggunaannya akan meningkatkan produktivitas kerja. Agar produktivitas kerja itu semakin baik, kita perlu yang pertama adalah mengubah paradigma dalam teamwork.
Nah, dalam teamwork di situ ada tim performance, itu adanya individual-individual yang bergabung membentuk sebuah tim, kemudian tim ini berkolaborasi menentukan sebuah set goals dan mereka kerjakan sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Nah, di sini perlunya pengubahan paradigma mengenai apa itu tim performance. Mereka harus menunjukkan bahwa dalam satu tim tidak harus ada yang saling menonjol. Jadi sebenarnya dalam satu tim itu antara satu orangnya dengan orang yang lain itu saling melengkapi. Kemudian adanya tim task, artinya tugas yang jelas, job description yang jelas antara si A, si B, tidak ada tumpang tindih pekerjaan sehingga tidak ada yang melalaikan pekerjaan karena saling menunjuk bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh individu lain. Kemudian di dalam teamwork itu perlu adanya competitive reward, artinya menunjuk siapa yang benar-benar bekerja dengan baik dalam sebuah teamwork, maka dia juga perlu diberikan reward. Dalam sebuah teamwork juga perlu self-defense. Kemudian yang paling penting juga adanya grup komunikasi. Artinya di sini koordinasi dalam berkomunikasi itu harus jelas. Harus paham siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan. Kemudian juga harus tahu di mana momen-momen tertentu yang membutuhkan semua orang dapat berkomunikasi, meluangkan semua ide maupun pikirannya tanpa dia merasa takut untuk menyampaikannya. Nah, hambatan dalam sebuah teamwork itu biasanya adalah group polarization. Artinya biasanya menyetujui pendapat pimpinan atau salah satu anggota tanpa memiliki sudut pandangan lain. Artinya jika si A sudah mengatakan A, maka kelompok atau tim yang lain langsung menyetujui tanpa berusaha memiliki pandangan dari sudut pandang yang lain. Atau bahkan yang sering terjadi adalah ketika yang dianggap lebih mumpuni dalam sebuah tim memberikan pendapat, maka yang lain tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian hambatan selanjutnya adalah diffuse responsibility, artinya anggota tim itu tidak merasa memiliki tanggung jawab dalam tim. Hal ini biasanya terjadi karena ada anggota tim yang tidak diberikan job sehingga dia tidak merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan. Dan yang ketiga hambatannya adalah de-individualism. Artinya hilangnya self-awareness atau berkurangnya ketakutan individu karena merasa dalam tim. Jadi dia merasa berada di dalam zona aman ketika berada dalam sebuah tim. Kemungkinan ini dikarenakan biasanya adalah orang-orang yang hanya sering menebeng nama tanpa dia melakukan pekerjaan. Nah, maka dari itu perlu dilakukan cara membangun teamwork yang baik. Bagaimana caranya? Itu ada 6 langkah. Yang pertama adalah memilih anggota yang tepat, kemudian memberi tugas yang jelas. Jadi harus ada kejelasan si A, si B itu mengerjakan tugas apa sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan maupun lempar tanggung jawab. Kemudian membuat kesepakatan tim, artinya ada standar maupun peraturan dalam tim dalam setiap melakukan pekerjaan. Yang keempat, perlunya melakukan pengembangan rencana tindakan. Jadi perlu adanya timeline, kemudian tenggat waktu penyelesaian yang disepakati bersama. Kemudian langkah selanjutnya adalah menjalankan proses. Artinya di sini perlu dilakukan rapat-rapat yang produktif ketika dalam melakukan pekerjaan teamwork untuk mengetahui sejauh mana proses pekerjaan yang dilakukan oleh tim, sehingga ketua tim maupun anggota tim dapat mengetahui posisi pekerjaan yang dia lakukan pada saat itu sudah sampai sejauh mana.
Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi performa tim yang dilakukan secara keseluruhan pada setiap pertemuan. Dan terakhir, perlunya membubarkan restrukturisasi serta memperbarui tim. Nah, untuk performance atau penilaian kinerja kita cukupkan sampai di sini. Untuk penilaian safety kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap orang, Anda dapat melihat di materi sebelum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.